Ya, orang ada setega gitu ya, sejahat itu ya menembak seekor kucingnya. Kalau seandainya itu kucing itu ada peliharaan orang, itu bagaimana tiba-tiba? Dan kalau seandainya pun juga memang dia tidak suka ada kucing atau apa, mungkin bisa dipindahkan atau mungkin bisa lapor diskusi dengan warga setempat ya. Tapi Daripada kalau tidak membunuh salah kucing tersebut. informasinya juga itu kucing tetangga ya, begitu Nah, ya? itu dia. Nah, ini masih ditelusuri juga selama dia masih ditahan, Iya. masih ditelusuri juga apakah ini pertama kalinya dia melakukan tindakan tersebut, Right. dan mesti juga dicek tes psikologinya. Setuju, setuju. Dan kita berharap pun juga tidak terjadi lagi ya, entah kalau memang itu dia, kalau memang tidak suka dengan binatang sekitarnya, alangkah baiknya mungkin bisa diobrolin dengan Ada warga. cara lain. Ada cara lain. Iya, iya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ada seekor babi hutan berukuran besar masuk ke dalam masjid di Cianjur, Jawa Barat. Kejadian tersebut membuat panik warga sekitar. Ayo bagong, ayo bagong. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan seekor babi hutan berukuran besar masuk ke dalam Masjid Jami Ar-Rahman di Kampung Maleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Babi hutan ini terlihat ketakutan saat pengurus masjid dan warga sudah mengepungnya. Bahkan babi hutan ini juga nyaris beberapa kali menyerang pengurus masjid dan warga saat mencoba mengusir keluar. Hingga akhirnya, babi hutan ini terpaksa dilumpuhkan di area dalam masjid. Diduga babi hutan ini masuk ke area permukiman warga saat adanya aktivitas perburuan babi hutan yang kerap merusak tanaman warga. Ke tempat mimbar gitu. Nah, anak saya tuh ngasih tahu, Pak, babi gimana? Itu di dalam masjid gitu. Nah, saya kan enggak. Pas lihat di pintu, oh iya, kan nggak ada yang berani. Di sini orang udah banyak, cuman nggak ada yang berani masuk. Ya saya modal nekat gitu. Pasca kejadian ini, pengurus masjid dan warga setempat bergotong royong membersihkan area masjid, termasuk karpet dan sajadah, lantaran terdapat banyak kotoran babi hutan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat terus dilakukan. Pemirsa, kemarin fokus pencarian diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan 7. Sebanyak 42 tim gabungan dari Damkar, Kepolisian dan BPBD diarahkan untuk menyisir dan untuk pencarian para korban. Hingga kini sudah ada 11 kantong jenazah yang telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sementara itu sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Bisa keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mengamankan kendaraan milik para korban ya. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial. Kesedihan tak mampu dibendung keluarga Oshima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Pihak keluarga datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik korban. Kendaraan ini dibawa Oshima saat kejadian kebakaran. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Kami dari pihak keluarga Oshima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Oshima. Karena saat kejadian Oshima datang ke sini membawa kendaraan itu. Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Oshima Yukari itu. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Oshima Yukari. Namun setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Dari Jakarta, Wenda Dura, Indra Purnama, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today, masih bersama saya Togi Sinaga dan Dian Mirza. Dan pemirsa, kasal mobil dan halaman rumahnya sering dikotori. Ini ada seorang pria di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tega menembak seekor kucing hingga mati. Ya, setelah viral,
Dan dilaporkan pelaku akhirnya diamankan bersama barang bukti senapan angin dan dijadikan tersangka. Pria yang menembak seekor kucing hingga mati di Jalan Kelapa Molek, Kelapa Gading, Jakarta Utara digelandang ke Polsek Kelapa Gading dan ditetapkan menjadi tersangka. Dari tangan pria 44 tahun ini, polisi menyita barang bukti senapan angin dan pelurunya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku kesal lantaran mobilnya sering dicakar hingga tergores, serta sering buang air di halaman rumahnya. Memang senjata itu tidak pernah dipakai, hanya disimpan, lalu mungkin karena adanya kucing yang sering kencing maupun tidur di mobilnya sehingga mobilnya kata tersangka itu menjadi lecet, lalu waktu menemukan kucing di depan rumahnya langsung ditembak dengan senapan anginnya. Untuk senapan anginnya tersebut tidak memiliki izin. Polisi menjerat tersangka pasal penganiayaan terhadap hewan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Namun karena hukumannya di bawah 5 tahun, tersangka tidak ditahan, namun wajib mengikuti persidangan. Sebelumnya viral di media sosial rekaman kamera pengawas seorang pria yang berada di teras rumahnya membidik seekor kucing yang sedang makan di depan rumahnya. Pria ini lalu menembak tepat di kepala kucing hingga terkapar. Pemilik kucing yang merupakan tetangga mendapati kucingnya mati tidak wajar, langsung memeriksa rekaman kamera pengawas dan melaporkan kejadian ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.